Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini aku Princess Arlie dengan channel YouTube bernama PX Arlie. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for you to be updated for my future videos. Jadi untuk reaksi video hari ini, aku akan bereaksi terhadap video ini dengan judul Bukti Magisnya Budaya dan Keindahan Alam Tanah Toraja yang Menarik Perhatian Wisatawan Mancanegara. That's long. In English, it means evidence of the entry of culture and natural beauty of Tanah Toraja that attracts the attention of foreign tourists. So for today's video, we will explore Tanah Toraja. Okay? So help me explore with me. Come and explore with me. So, without further ado, let's get right into the reaction video. Satu, dua, tiga. Umba Susikare ba Pop Pop Gangs? Gangs, say ho, Pop Gangs. Daftar popular again. Daftar. Kamu sekarang ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah orang-orang Tanah mati yang Toraja. Was it dibangkitkan. like the place Dan of di video ini panggil aku like Sang Baine Viking ya, houses, yang you know? artinya teman perempuan dalam bahasa Toraja. bahasa Kamu tiba di Toraja? Toraja malam hari, jadi kamu harus mencari tempat nih So you untuk have to nginap find a terlebih place dahulu. where to stay. Kita ke Okay. Toraja bagian utara, tepatnya di kota Rantepao. Kota dengan Rantepao. landscape alam yang hijau dan Oh. beriklim sejuk. Kamu Oh, bisa yeah, nginep this di is what rumah I'm talking tongkonan about. yang ada di situs-situs these houses. purbakalanya. Nah, salah satu yang paling populer itu ya adalah Ketekesu. Jaraknya 5 Ketekesu. km dari kota Rantepao. Tapi, karena terlalu ramai kunjungan, aku akan ngajak kamu nih ke salah satu area tongkonan tua Yo. yang lumayan sepi The bernama houses are Buntu really Pune. cool. Iklim dingin ditemani suara binatang malam akan membuatmu tidur nyenyak saat Oke. melepas lelah. Wah, selamat pagi buta. Seperti Selamat kebanyakan pagi. desa dan perkampungan, ritme orang-orang Toraja lambat tapi teratur. Bangun pagi adalah kebiasaan Oke. mereka. Dibangunkan Habis itu alarm waktunya. alami, kolaborasi antara kokokan ayam, suara anjing, dan Yeah, that's nyanyian the best burung. alarm. Bangunlah lebih cepat ya, karena jika waktumu sedikit di If you have Toraja, little time. sayang sekali jika kamu tidak merasakan pagi Toraja dengan seksama. Oke, waktunya What's that? untuk melihat The dengan clouds? jelas ukiran rumah tongkonan tempatmu menginap. Ukiran kerbau dan tanaman sebagai lambang kemakmuran, sedikit ukiran bergambar orang-orang sebagai lambang kekeluargaan, dan ada Keluargaan. ukiran matahari simbol menyambut kelahiran. Rumah tongkonan dulunya adalah tempat para keluarga besar. House. Untuk tongkonan Buntu Pune sendiri, ini merupakan kediaman keluarga Pong Maramba, Dan tokoh pejuang Apa Toraja dat? yang melawan pendudukan Belanda, pemangku adat yang cukup dikagumi. Dan rumah So, I yang kamu quite tempati admired by menginap the house. ini dulunya juga berfungsi Also sebagai function as a benteng pertahanan fortress. keluarga. Rumah tongkonan memang sangat khas. Panjang persegi dengan atap seperti perahu. but why is that Bergaya panggung the roof? dengan dua bagian. Is like Bagian bawah, tempat biasanya anjing piaraan nyender santai. Lalu di bagian atas adalah tempat penghuninya. Tidak begitu banyak sekat, kecuali satu kamar khusus. Yo, the inside Rumah of tongkonan those dari banyak houses cerita are- orang Toraja yang are, pernah you know, aku temui beautiful. sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah simbol feminitas, Oh, menjaga, yes. dan mengayomi. Sedangkan alang adalah simbol maskulinitas, melindungi, dan menghidupi. Dahulu, Nature jika is ada a tamu symbol. yang bertandang, maka ia tak langsung ke atas rumah. goes Ia straight harus up the singgah di house. alang semalaman. Si empunya akan memantau dari atas rumah From untuk above. mengetahui apakah mereka ini lawan atau kawan. Nah, saat ini Oh, area so tongkonan it's lebih like berfungsi sebagai fortress. properti wisata. Ini Or like a artinya campus. kamu bisa nginap di rumah ini kalau tuannya mengizinkan. Jika dahulu nggak boleh ada bangunan hunian lain di belakang atau samping rumah tongkonan, Tongkonan sekarang house. udah ada bangunan rumah hunian sebagai pengganti. Tapi Ah, yang boleh bangun rumah substitute. sekitar situ hanya keluarga aja. Namun beredar cerita di kalangan tertentu nih bahwa salah satu cara orang Toraja melawan people gempuran peralihan by- fungsi lahan untuk kebutuhan wisata Exchange seperti pembangunan hotel construction. atau kebutuhan pertanian skala besar,
seperti kebun kopi untuk industri, That's sad. adalah dengan mengubah area Tongkonan sebagai lokasi Areas. wisata budaya. Mereka beneran dibuat mati Yeah. kutu. Tapi apalah daya, Tongkonan ratusan tahun bisa selamat, tidak dihambur Survive oleh pembangunan and not to dan be wasted perkembangan, by the- adalah dengan tunduk di bawah logika pariwisata. Meskipun itu berarti mengubah pola masyarakatnya The sendiri. houses alone, Nah, it's very pagi-pagi di area unique. situs Tongkonan, biasanya can penjaga really akan draw membuatkan attention, kopi you know? untuk para tamunya. Disediakan di alang yang berjejer di depan rumah tongkonannya. Tapi Tongkonan jika house. tidak, kamu bisa cari kopi hangat di warung-warung terdekat kok. Ada banyak kopi di sana. How Kopi come there? Toraja adalah salah satu andalan Oh, Nusantara. Kamu kopi. sangat-sangat Kopi. tidak beruntung jika tidak sempat You don't have meminumnya. time to drink it. Ada warung yang agak jauh nih di Aesthetic arah aroma. Buntu Pune yang bernama Warung Kopi Toraja, milik bapak tua Dad of bernama Pune. Sulaiman Meeting. Dari arah Sulaiman. depan, warungnya itu bercat putih, bertengger mobil off-road, dengan pelang nama Oke. warungnya yang agak kecil. Nah, di It's a sana bit small. pesanlah kopi dengan seduhan tubruk. Biasanya tuan rumah menyuguhkannya Yo, I bersama like coffee, by depatori, the way. cemilan khas dari gula merah dihiasi biji wijen. Sesame seeds. Duduklah sejenak, nikmati kopimu, dan akan kuceritakan 1000 kisah yang teraduk di secangkir kopi tersebut. Kopi ini pernah menjuarai pertandingan kopi specialty. Namun, ironisnya, hak paten Toraja justru dimiliki oleh It look Toarco, like Starbucks. anak perusahaan Ki Coffee dari Jepang. Toarco Oh, menawarkan it bibit reached kopi, Japan. fasilitas, dan modal kepada petani. Tapi Oh. hasil panennya dibeli oleh Toarco This coffee untuk memenuhi kuota ekspor products yang jumlahnya sampai reach jutaan Japan. ton per tahun. or worldwide. Salah satu tempat yang berhasil dikuasai Toarco adalah Pulu-Pulu, daerah tertinggi Oke. di Toraja Utara, Highest 2200 regional islands hingga of 2400 meter di atas permukaan laut. Kampung Above sea penghasil level. kopi Arabica terbaik. Oke, Oh, mari the best seruput kopimu Arabica kembali. coffee producing village. Rich in Sebelum kuajak culture. kamu mendengarkan kisah lebih lampau di abad ke-19 saat perang kopi terjadi, melibatkan kerajaan pesisir Goa Bone, Enrekangluwu, berebut kopi-kopi dari ketinggian Snatch Toraja, coffee from the yang heights juga of Toraja. menjadi babak baru perjalanan kopi Toraja ke medan perdagangan dunia. Great coffee Tapi, makers. mereka tidak bisa mengalahkan kelihayan orang Toraja menggunakan sumpit beracun dan memanfaatkan topografi alamnya yang berbukit. Namun, semua luluh lantah setelah Oh. Belanda menduduki ketinggian Sulawesi. Tidak hanya bisa menaklukkan kerajaan pesisir dan orang-orang Toraja dijadikan Toraja budak, people were salah slave satu slaves. kebun kopi di Bolokan Toraja Barat pun dikuasai. Oh, 1905, wajah Toraja perlahan berubah. Orang-orang asing mulai berdatangan, mempelajari adat Toraja yang unik, mengambil hasil buminya, dan menceritakannya kepada dunia, sehingga banyak yang tertarik mengunjunginya. Dan dimulailah kisah awal Toraja menjadi daerah pariwisata. Oke, Pariwisata. matahari sepertinya semakin terik, bergegaslah. Beruntungnya, siang di Toraja tidak begitu panas. it looks Habiskan more kopimu beautiful dulu ya. at day. Dan akan kuajak You kamu can really see berjalan-jalan the ke details of pasar the houses. tradisional di Rantepao. Pertama, ada pasar Tedong, First, tempat Tedong kerbau, babi, dan hewan-hewan lain dijual. Oh, Sambil Carabao. menelusuri pasar, akan aku Carabao ceritakan in bagaimana Indonesia. orang Toraja memutar uangnya agar tidak keluar kampung. So they don't leave the Jadi, village. sebelum Kristen sebagai agama mayoritas dibawa oleh orang Belanda di tahun By the 1905, Dutch, mereka ini masih menganut kepercayaan they still tua adhere yang to bernama an old Aluk belief. Todolo atau Alukta, yang Alukta. percaya Aluk bahwa Todolo. Puang Matua adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Dalam kepercayaan Alukta, orang terkemuka yang telah mati harus disembelihkan atau dipenggalkan kerbau yang bisa menemaninya ke nirwana. Kepercayaan dari Alukta inilah yang mengawetkan upacara kematiannya, bernama Rambu Solo, yang mulai dilaksanakan sejak abad ke-9 Masehi. Rambu Solo berarti That's sihir yang scary. turun, simbol dari kepulangan atau kematian. Ini adalah Okay. perhelatan duka Or death paling is the besar dan biggest and mahal. most Salah expensive. satu tempat perputaran uang orang Toraja, tempat transaksi ekonomi terbesar yang melibatkan dan menguntungkan Also, if they're like hampir a semua dead pihak, person, seperti peternak babi dan kerbau It's like a sebagai hewan mourning persembahan style. wajib untuk pesta. Petani, penghasil sayur mayur, buah-buahan dan rempah-rempah pendukung sajian pesta. Penghasil balok,
tuak But lokal it dari looks like a aren dan birthday, endau right? yang menjadi salah The satu minuman celebration? wajib saat berada di acara-acara, Which selain one kopi mandatory tentunya. drinks at Lalu events? pedagang di pasar-pasar yang menjajakan semua Market komoditas selling tersebut. all these Jasa acara, commodities. dari dekorasi, peminjaman sound system, salon, Sound dan pembawa system. acara. Di acara ini, keluarga dari almarhum akan menerima sumbangan Family ternak business. dari kerabat dan sahabat. Oh, Satu ekor babi di pasar itu bisa That's a weird dihargai tradition, by the sekitar way. 5 juta rupiah, tergantung ukurannya. Nah, sumbangan yang biasanya tidak disembeli akan dibawa pulang, dirawat, diternakan, hingga menghasilkan anak banyak. Yang berarti tabungan keluarga bisa bertambah lagi hingga ratusan juta. Untuk kerbau, ada loh yang disebut dengan tedong bonga. Kerbau berkulit putih albino campur hitam yang dianggap sebagai rajanya kerbau, yang harganya itu bisa mencapai 1 miliar rupiah. Pesta kematian ini bahkan selalu That's menjadi incaran expensive wisatawan buffalo. yang Like berkontribusi kepada half, isi kas daerah albino, tentunya. right? Salah satu tontonan pesta yang sering ditunggu-tunggu adalah Tedong Oh, Silaga it's atau tedong. saling mengadu kerbau. Kemudian yang menarik adalah acara setelah Is that penguburan, event after the disebut brand dengan is called manene. Ritual mengganti manene. pakaian mayat yang telah dikuburkan dalam waktu tertentu. Changes the clothes Jasad of the- akan dibersihkan, lalu pakaiannya diganti sesuai jenis kelamin. Jika pria, akan dipakaikan setelan jas rapi, lalu jika perempuan, akan dikenakan gaun rapi. Setelah itu, keluarga akan makan bersama. Banyak loh kabar yang beredar, mayat-mayat ini bisa dibuat berjalan. Baik saat akan dibawa ke kuburan, ataupun saat akan diajak makan bersama di pesta manene. Tapi sampai saat ini belum ada pertunjukan langsungnya sih yang aku lihat. Nah, jika kamu sempat ke pasar kedua, yakni pertokoan pernak-pernik atau pasar Pagiran Tepao, kamu bisa membawa cindera mata berupa So the patung dead person yang is like disebut changed into sebagai dress. tahu-tahu. Oh, Yang they're worn by sebenarnya dress. adalah patung pengganti Or if untuk it's a orang man, yang udah meninggal. It's a suit. Tahu-tahu ini biasanya disimpan di depan kuburan. Ya, saat ini sih udah banyak ditemui di pasar, Find a lot menjadi of oleh-oleh things in khas the untuk market. para wisatawan. For Tapi, tourists. But kalau if kamu you're agak takut untuk little memandangi afraid. tahu-tahu, ada banyak kok oleh-oleh khas lainnya yang bisa dibeli di pasar. Nah, dari It's Rantai scary, Pao, by the aku mau ajak kamu nih jalan-jalan ke Makale. Walk to Kota yang Makale. terdapat kolam besarnya, Wow. tempat berdirinya patung Laki Padada di tengah-tengah. Yang very dipercayai colorful. sebagai nenek moyang It's orang believed Toraja to be the dan ancestor. pencetus kerajaan Sangala, wilayah yang ada di perbatasan Sangala Toraja Kingdom. Luwu. Nah, di kolam ini pesanlah lagi secangkir kopi. Order. Duduk sebentar Another aja, cup of melihat coffee. lalu lalang orang-orang dari luar Toraja. Nanti kamu bisa Pasar mengunjungi pasar Sentral Makale. Makale. Di pasar tersebut, ada loh dijual sepu, tas-tas Oh, kecil nice. selempang yang dulunya digunakan oleh wanita Toraja untuk menyimpan sirih. Dengan rajutan bermotif dan berwarna Oke. khas kain Toraja. Wah, sepertinya kamu udah cukup lama nih berjalan-jalannya. Perut pasti udah keroncongan nih. Mari deh kita mencari makan. Go Jika find kamu food. salang alias penganut agama Islam, maka carilah warung yang bertuliskan Rumah halal ya, makan. agar tidak salah masuk warung yang kebanyakan berisi menu What's that, olahan lechon? daging babi. Nah, setelah santap sore, Oh, it's like sekarang lechon. kamu bisa mengunjungi destinasi wisata untuk menyegarkan diri sebelum kembali ke kotamu. Ada banyak pilihan loh, ke tempat patung Yesus terbesar yang ada di Buntu Burake Makale, Oh, Jesus atau ke Christ objek statue. wisata kuburan Londa di Sanggalangi Rantai Pao, atau kamu bisa berkemah lah semalaman di Lolai yang disebut Lolai. sebagai negeri di atas awan. Berada di ketinggian 1.300 Oh, meter it's di like atas sea of permukaan clouds. laut, kamu bisa menyaksikan matahari terbenam dan Sangat terbit indah. yang cantik. Oke, Sang Mane Sang Baine, perjalanan kita udah berakhir nih. Jika kamu pernah mengunjungi Toraja You sebelumnya, have visited tinggalkan Toraja kesan-kesan before? kamu di kolom Leave your- komentar ya. Comment. Okay, that's it. That's it. So, by the way, the traditions and nature of Toraja is really unique. First, let's talk about the houses. Okay, when I first see these houses, I think I already saw this in my past reaction videos. That's why it's familiar. Toraja is known for these houses, right? So these houses, why is it like a sheep shape? Like the roof of the houses. Yeah, it looks like Vikings, by the way. And it's really cool. So I think it has a purpose back then when they built this kind of houses. So
yeah, I really love the formation of the houses and how it was preserved, and how it was maintained to be alive today. Because most of the ancient houses nowadays are already broken. But these ones, okay, they are still good, the old ones, and also they make new ones if you are a family living there, right? Yeah. Let's talk about the coffee. Okay, I really love coffee, and it looks like what's that brand here? I don't know what's the brand name, but it's called Aroma, right? It tastes maybe like that because it has the same color. So yeah, I love to try that. So let's talk about like the corpse, the dead bodies. Why is it like they are dressed? Diba? If it's like a normal burial, you will be buried in the ground. But these people, the Rajan people, also make them dress and even join the party with them. Okay, that's scary for me because it's not in my culture, or it's not familiar to me. But to all those Rajan people, I really respect that tradition. And also when someone is deceased, you get donations, right? Okay, it's somewhat the same here, but the donation is not that boom, it's not that big. But here, you have to donate. The community will donate some animals, some other donations that is really big amount, right? So if someone deceased, it's not sad at all. It's a blessing, right? Yeah, I think that's like a blessing for mourning to the family of the deceased. So yeah, that's really surprising. That part alone is surprising that they do that for their own tradition and cultures, right? So yeah, overall, Toraja is somewhat like more on stick to nature, or stick to where they came from. Since they started from being that kind of specific, they still maintain that today, right? And also, I really love how they maintain the houses. That's what it makes Toraja, Tanah Toraja, more unique, or more beautiful, more ancient, beautiful, because of those preserved houses, the preserved traditions, the cultures, the rich cultures. And yeah, I'm glad to see this video, by the way. I learned a lot of information, and I love how the people maintain everything. And I hope some traditions also will be maintained for new generations too. But maybe it kind of stopped, right? So let's just hope. So I respect their traditions. That Rajan people seems nice and chantic. I already saw the pictures. It's really colorful and beautiful. So yes guys, this is all for today's reaction video. I hope you like it, and I will see you soon to my next reaction video. Terima kasih. Thank you.